Ya, ya oke. Bapak dan Ibu yang sangat saya banggakan, terima kasih sekali ini atas waktunya. Kemudian saya akan mengawali kegiatan ini dengan menyampaikan kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran. Di situ disampaikan bahwa kurikulum yang disampaikan oleh Pak Menteri ini apakah ganti menteri, ganti kurikulum? Ternyata bukan, ya, karena kurikulum prototipe, ya, kurikulum yang ditawarkan oleh Mas Nadiem Makarim ini atau yang sekarang disebut dengan kurikulum prototipe ini ditawarkan untuk memberikan kemerdekaan kembali kepada guru. Ya, dan kurikulum ini sudah diterapkan sebagai uji cobanya itu di 2.500 sekolah penggerak di seluruh. Nah, seperti apakah kurikulum prototipe ini? Nah, di sini dapat saya sampaikan bahwa kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Ya, kebijakan kurikulum nasional ini akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Nah, di sini sudah saya ini kan juga lini masanya, ya, lini masa dari kurikulum yang sudah kita lakukan. Dari masa pra-pandemi, kita menggunakan kurikulum 2013. Kemudian pada masa pandemi 2020 sampai 2021, kita menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kemudian pada masa pandemi tahun 2021 sampai 2022, kita menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe di sekolah penggerak dan SMK pusat unggulan. Kemudian yang selanjutnya adalah pada masa pemulihan pembelajaran, yaitu pada tahun 2022 sampai 2024, yang kita gunakan adalah kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe. Kurikulum ini, ya, sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, ini sebagai opsi, tidak ada paksaan, ya, kalau untuk tahun 2022 sampai 2024. Nah, nanti pada saat tahun 2024 itu dilakukan penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Jadi nanti dievaluasi lagi pada tahun 2024 akan digunakan kurikulum nasional yang mana, yang seperti apa. Itu nanti pada tahun 2024. Nah, benang merahnya itu seperti apa? Benang merah kurikulum dari prototipe ini yang ditawarkan oleh Pak Nadiem Makarim, ya, sebenarnya ini juga sudah disosialisasikan pada saat rapat koordinator dengan Komisi 10 DPR RI, ya, pada bulan November 2021. Nah, benang merahnya bahwa kurikulum prototipe ini melanjutkan arah perkembangan atau pengembangan kurikulum sebelumnya. Jadi bukan mengganti kurikulum, ya Bapak Ibu, ya, tapi melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Di antaranya apa? Yang pertama adalah orientasi holistik. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, secara menyeluruh, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, kurikulum ini berbasis kompetensi, bukan konten. Jadi kurikulum prototipe ini dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, kurikulum ini bersifat kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum ini dirancang sesuai konteks, jadi sesuai budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, kearifan lokal, dan lain-lain, ya. Dan juga personalisasi sesuai dengan kebutuhan murid.
Nah, kurikulum ini mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa Bapak Ibu, serta memberi ruang luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Nah, dari sini kurikulum prototipe ini memiliki beberapa karakter utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Jadi 3 karakter utama ini bisa kita pegang ya. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek. Ini digunakan untuk pengembangan soft skill dan karakter. Jadi di sini karakternya adalah profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Kita tahu profil pelajar Pancasila itu ada 6 aspek ya atau 6 komponen. Di sini saya sebutkan iman, takwa, dan akhlak mulia, kemudian gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Itu adalah 6 profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Selanjutnya adalah fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Oke, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Sekarang adalah karakteristik utama yang pertama, yaitu pengembangan karakter. Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum 2013 sebenarnya itu sudah menekankan pada pengembangan karakter. Namun, belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Nah, dalam kurikulum prototipe ini, struktur kurikulumnya itu 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini sangat penting untuk pengembangan karakter ya, karena pembelajaran berbasis proyek ini memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman. Yang kedua adalah mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga adalah struktur belajar yang fleksibel. Kemudian, Kemendikbudristek itu juga sudah menyediakan atau menyiapkan 7 tema utama untuk pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti Bapak Ibu itu tidak perlu khawatir gitu ya. Nanti temanya apa saja nih, karena pemerintah sudah menyiapkan 7 tema utama. Yang dari 7 tema utama ini nanti bisa dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik ya. Yang pertama adalah bangunlah jiwa dan raganya. Yang kedua berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, keempat gaya hidup berkelanjutan, kelima kearifan lokal, keenam kewirausahaan, dan ketujuh adalah suara demokrasi. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih. Sekarang kita ke karakteristik utama yang kedua, yaitu fokus pada materi esensial. Maksudnya apa? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran yang mendalam seperti diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan project ataupun yang lainnya itu akan memerlukan waktu yang banyak. Nah, materi yang terlalu padat, selama ini Bapak Ibu materinya terlalu padat ya, itu akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Itu yang selama ini saya lakukan ya, karena materinya terlalu padat, jadi kita kebanyakan mengajarnya dengan ceramah satu arah gitu ya. Nah, namun dalam kurikulum prototipe ini itu nanti akan berfokus pada materi yang esensial saja di tiap mata pelajaran. Nah, ini gunanya adalah untuk memberikan ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi
terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini ya, kurikulum prototipe itu berfokus pada materi yang esensial saja. Nah, jadi dilakukan prinsip penyederhanaan. Kita lihat ilustrasinya di sini ya. Jadi ada diagram balok di sini yang mengilustrasikan perbandingan jumlah kompetensi kurikulum 13 dan kurikulum prototipe. Ya, di situ dicontohkan ada 3 mapel di SD, SMP, dan SMA, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan sains. Dari diagram itu, ya, kita dapat mengilustrasikan bahwa rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototipe untuk mata pelajaran bahasa Indonesia itu mengalami pengurangan 57%. Ya, 57%, dari 52 menjadi 22. Kemudian rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototipe untuk mata pelajaran matematika itu mengalami pengurangan 28% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Kemudian rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototipe untuk mata pelajaran sains mengalami pengurangan 19% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Terlihat sekali ya Bapak Ibu ya, bahwa ada penyederhanaan di sini. Ya, ada penurunan jumlah capaian pembelajaran. Nah, ini mungkin gambarannya akan lebih jelas di sini ya, Bapak Ibu bisa lihat. Yang sebelah kiri itu adalah capaian pembelajaran untuk kurikulum 2013. Ya, masih terlihat di situ ada KI-KD-nya sebegitu banyaknya ya. Kemudian terpisah-pisah. Kita kadang sudah pusing duluan ya, melihat ini banyak sekali KI dan KD-nya. Kemudian kalau untuk kurikulum prototipe ini tidak ada KI-KD, hanya ada capaian pembelajaran. Ya. Nah, kemudian elemennya itu juga lebih sederhana, lebih sedikit. Kita lihat di sini capaian pembelajaran untuk kelas 1 dan 2 mata pelajaran bahasa Indonesia ya, di SMK Pusat Keunggulan ya, dan Sekolah Penggerak. Elemennya itu hanya menyimak, membaca dan memirsa, kemudian berbicara dan mempresentasikan, kemudian menulis, hanya 4 ini ya. Nah, capaian pembelajarannya adalah yang di sebelah kanan ini. Capaian pembelajarannya itu berupa paragraf atau narasi yang utuh dan sangat mudah dipahami. Itu Bapak Ibu. Kemudian karakteristik utama yang ketiga adalah fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Fleksibelnya bagaimana? Nah, pada saat ini kita kerangka kurikulumnya itu dikunci pada tujuan pembelajaran per tahun. Kemudian jam pelajarannya juga per minggu. Sementara pada kurikulum prototipe menetapkan tujuan pembelajarannya itu per fase, di mana setiap fasenya itu adalah 2-3 tahun. Nanti akan saya sampaikan fase-fasenya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kemudian kurikulum prototipe ini juga menetapkan jam pembelajaran per tahun, bukan per minggu, dengan maksud agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bisa dilihat di sini ya. Jadi nanti capaian pembelajarannya itu yang membuat pemerintah. Bapak Ibu tidak usah pusing bagaimana cara membuat capaian pembelajarannya ya, karena sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian dari sini dipetakan dalam fase-fase usia ya. Fasenya itu ada fase fondasi, fase A, B, C, D, E, dan F untuk yang reguler ya. Fase fondasi itu adalah untuk prasekolah atau taman kanak-kanak ya, atau PAUD. Kemudian fase A itu untuk kelas 1 dan 2 SD atau MI. Kemudian fase B kelas 3 dan 4 SD dan MI. Kemudian fase C kelas 5 dan 6 SD MI. Fase D itu untuk kelas 7 sampai 9 SMP ya, atau MTS. Jadi SMP MTS itu
fase D dari kelas 7 sampai 9. Kemudian fase E itu kelas 10 untuk SMA, SMK atau MA, dan fase F adalah kelas 11 sampai 12 SMA, SMK, dan MA. Kemudian ini untuk pendidikan khusus ya, ini untuk APK, anak berkebutuhan khusus, itu fasenya ada fase A, B, C, D, E, dan F juga ya. Tapi itu berbeda ininya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, nanti ini juga akan diterangkan oleh teman saya nanti, Pak Yusak mungkin ya kalau tidak salah nanti. Nah, kita lihat kurikulum, karakteristik kurikulumnya di setiap jenjangnya. Dari PAUD, ya, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama itu tetap ya, tidak ada perubahan. Kemudian di sini terdapat penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Jadi untuk di PAUD, dalam kurikulum ini diperbanyak mengenalkan anak dengan buku bacaan. Nah, kemudian fase fondasi ini digunakan untuk meningkatkan kesiapan bersekolah anak untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu dengan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Ini dilakukannya bagaimana adalah dengan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Ini untuk PAUD. Kemudian untuk SD, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Yang pertama, untuk memahami lingkungan sekitar, maka pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Ya, jadi IPA dan IPS digabung menjadi IPAS. Kemudian adanya integrasi komputasional thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Jadi anak sudah mulai diperkenalkan dengan informatika ya Bapak Ibu ya, untuk SD, belajar untuk berpikir secara informatika. Sedangkan untuk bahasa Inggrisnya adalah sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyeknya ini juga dilakukan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk SD dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi mungkin setiap semester ya. Kemudian untuk SMP, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Jadi kalau SD informatika itu baru dikenalkan, kalau SMP sudah menjadi wajib. Kemudian panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Nah, ini ada formasi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi guru informatika itu nanti tidak harus dari sarjana informatika gitu ya. Ini adalah kesempatan, silakan dimanfaatkan peluang ini ya. Kemudian pembelajaran berbasis proyeknya untuk penguatan profil pelajar Pancasila 3 kali dalam 1 tahun untuk SMP. Kalau tadi SD 2 tahun, 2 kali ya. Sekarang SMA. SMA, program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan. Ya. Di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Ya. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan yang di SMP, jadi sama dengan SMP. Kemudian di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Nah, nanti ini akan diterangkan oleh teman saya ya. Oke. Kemudian pendidikan karakternya ya, ini harus pembelajaran berbasis proyeknya untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran, dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Jadi ada tambahan esai ilmiah di sini untuk syarat kelulusan SMA. Kemudian SMK, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Oke, ada kerjasama dengan dunia kerja.
Kemudian struktur lebih sederhana dengan dua kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Ya, prosentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Kemudian untuk PKL-nya, PKL atau praktik kerja lapangannya itu menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester. Nah, pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Wah, ini ya menarik sekali. Dan alokasi waktu pokok untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Ini kalau SMK ada budaya kerja ya. Ini dilakukan untuk peningkatan soft skill atau karakter dari dunia kerja untuk menyiapkan diri peserta didik masuk ke dunia kerja. Sedangkan SLB, mohon maaf Ibu, ini sudah 20 menit, bisa dipercepat. Oke, ya saya percepat Bunda ya. Nih, sebentar lagi, oke. Oke ya, untuk SLB ini capaian pembelajarannya itu pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Kalau yang lain-lainnya itu sama dengan yang reguler ya, itu sesuai dengan PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK ya, itu sama dengan yang reguler. Oke, selanjutnya sekarang struktur kurikulumnya bagaimana ya. Struktur kurikulumnya berisi kegiatan bermain belajar yang mengacu pada ketercapaian-capaian pembelajaran, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan program-program lain yang dilakukan satuan pendidikan, dan jam kegiatan bermain dan belajar. Nah, ini bedanya hanya pada satuan PAUD tidak ada perbedaan pembagian jam bermain belajar tersendiri antara kegiatan harian dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi keduanya melebur dalam intrakurikuler. Jadi guru dapat menyesuaikan berbagai metode dan pendekatan termasuk proyek dalam menguatkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah prinsip pembelajarannya Bapak Ibu ya, ada 5 ya. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Kemudian pembelajaran dirancang untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat ya, profil pelajar Pancasila. Kemudian proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Kemudian pembelajaran yang relevan. Kemudian pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, penerapan kurikulum prototipe ini didukung melalui penyediaan buku teks serta pelatihan dan pendampingan bagi guru, KS, dan Dinas Pendidikan. Ya, buku teks pelajaran dan perangkat ajar pendukung itu disediakan secara digital melalui platform digital untuk guru. Ya, sekolah dapat melakukan pengadaan buku teks secara mandiri dengan bos reguler ataupun dukungan Pemda dan yayasan. Ya, buku cetak juga bisa dengan Siplah, dengan dana bos atau dengan cetak mandiri. Kemudian pelatihan dan pendampingan guru, KS, dan Pemda itu melalui microlearning di platform digital, pendampingan guru KS oleh sekolah penggerak angkatan pertama dan pendampingan bagi Pemda. Kemudian jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Nah, ini agak ini ya Bapak Ibu ya. Nah, perubahan struktur yang ada pada mata pelajaran itu tidak merugikan guru Bapak Ibu. Semua guru yang berhak mendapat tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 13 kemarin akan tetap mendapatkan hak tersebut. Ya, jadi kita tidak usah khawatir Bapak Ibu. Implikasinya bagaimana ya, dan mitigasinya. Jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Jam mengajar mapel-mapel kelompok umum, alokasi beban mengajarnya itu tetap diberikan beban tambahan mengajar apabila mengajarnya itu diberikan beban tambahan mengajar bagi guru yang beban mengajarnya kurang, itu menjadi koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Linearitas itu tetap ya, kecuali tadi itu yang informatika. Kemudian kapasitas guru dan sekolah juga untuk menerjemahkan menjadi kurikulum sekolah dan pembelajaran itu diberikan dengan pelatihan dan pendampingan, juga menyediakan platform teknologi untuk belajar dan berbagi. Oke Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati di seluruh Indonesia,
putihnya melati memang menawan ya. Kurang kayak indah dengan selotip. Mari kita pulihkan pendidikan Bapak Ibu dengan menerapkan kurikulum prototipe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.